Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 22 Januari tahun 2023 adalah hari Minggu biasa ketiga. Pada hari Minggu ini pula, Gereja Katolik secara khusus memperingati Hari Minggu Sabda Allah. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya, bab 8, ayat 23b, sampai bab 9 ayat 3. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 1 ayat 10 sampai 13 dan ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, "Aku dari golongan Paulus," atau "Aku dari golongan Apolos," atau "Aku dari golongan Kefas," atau "Aku dari golongan Kristus." Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 23. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah, Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi pewarta sabda Allah. Hari Minggu Sabda Allah jatuh pada hari Minggu biasa ketiga pada tahun liturgi gereja. Di Indonesia misalnya, kita mengenal hari Minggu Kitab Suci Nasional dan bulan Kitab Suci Nasional yang dirayakan pada setiap bulan September. Pada hari ini, kita merayakan hari Minggu Sabda Allah. Karena itu, seluruh umat Allah diundang untuk menengadahkan pandangan dan hati pada firman Allah yang tak hanya menjadi pedoman hidup orang Kristen, tetapi, dan ini yang terpenting, sebagai sarana Allah berbicara kepada umatnya
dari generasi satu ke generasi yang lain. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius pada hari ini berbicara tentang misi mewartakan kabar gembira. Untuk misi itu, Yesus memanggil para murid untuk terjun dalam bidang pewartaan Injil ini. Dikisahkan, Yesus memanggil Petrus untuk menjadi penjala manusia, dan Yesus juga memanggil Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus, untuk mengikutinya. Mereka dipanggil untuk menjadi pewarta Injil bagi banyak orang. Yesus sendiri mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, dan Ia menghendaki para murid-Nya untuk melakukan hal yang sama. Amatlah penting pewartaan Injil bagi Yesus, karena di sana dikabarkan firman keselamatan bagi bangsa manusia. Mengapa demikian? Karena orang-orang yang hidup dalam kegelapan diterangi oleh firman Allah. Dan mereka yang diterangi firman Allah hidup dalam sukacita dan bersorak-sorai. Mereka bersukacita di hadapan Allah seperti orang bersukacita pada waktu panen, seperti orang bersorak-sorai pada waktu membagi jarahan. Kepada Timotius, Paulus berkata, "Ingatlah bahwa sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Fungsi firman Allah ialah menuntun orang kepada kehidupan bersama Allah di dalam kebenaran. Pemazmur berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Manusia duniawi hanya bergerak dalam bidang selera dan ketertarikan. Itulah sebabnya mengapa ada yang memihak Apolos, ada yang memihak Kefas, ada yang memihak Kristus. Manusia duniawi akan masuk dalam sikap iri hati dan perselisihan, karena yang dikejarnya adalah kesukaan atau kesenangan ataupun kepentingan daging. Karena itu, Paulus menasihati mereka untuk menjadi manusia rohani yang bergerak dalam bidang persatuan. Betapa firman Allah berdaya guna untuk membangun kita semua kepada keselamatan. Saudara-saudariku yang terkasih, baiklah pada hari Minggu Sabda Allah ini kita menaruh perhatian dan kecintaan yang lebih besar terhadap Sabda Allah. Pertama, hendaklah kita mempunyai waktu untuk mengalami Sabda Allah secara pribadi. Artinya, kita memberi waktu untuk membaca kitab suci. Tidak semua warta di dalamnya cocok dengan kehidupan kita, tetapi kitab suci adalah kitab universal bagi semua manusia, dan karenanya menjangkau kepentingan dan kebutuhan semua orang, termasuk diri kita.
Kedua, hendaknya kita memberi waktu bagi kitab suci di tengah keluarga kita. Kita bisa mengupayakannya lewat pembacaan dan pendalaman kitab suci bersama dan upaya untuk menempatkan kitab suci di dalam rumah pada posisi yang penting dengan dekorasi yang memadai bersama dengan benda-benda rohani lainnya agar selalu mengingatkan keluarga kita akan pentingnya sabda Allah. Kita juga bisa menggunakan gadget kita untuk semakin mudah membaca dan mencatat teks dan ayat-ayat penting lewat aplikasi kitab suci resmi, misalnya aplikasi Alkitab LAI atau LBI. Ketiga, baiklah kita menggalakkan umat di lingkungan kecil atau yang lebih besar untuk memberi penghormatan bagi sabda Allah lewat cara membaca, pendalaman kitab suci, dan perayaan sabda umat. Baiklah umat mengadakan kursus sederhana kitab suci agar mendapatkan wawasan yang lebih luas tentang sabda Allah. Baik juga bahwa umat mengutus orang-orang tertentu untuk dilatih secara khusus agar menjadi pewarta. Baik juga di kalangan umat diselenggarakan kursus pewarta dari tingkat pemula anak, remaja, juga orang muda dan dewasa, agar sejak kecil mereka sudah dipersiapkan untuk menjadi pewarta Injil. Keempat, untuk menghormati sabda Allah, baiklah para pewarta mempersiapkan, mempelajari, menganalisa, dan mewartakan sabda Allah dengan persiapan yang sungguh serius dan matang, sehingga atas cara bertanggung jawab, sabda Allah disampaikan dan dijelaskan secara jelas kepada umat. Semoga demikian. Amin.